Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan kalau semuanya baik. Tuhan Yesus sungguh baik ya, sudah menjaga kita semuanya, memelihara kita, memberkati kita semua. Sehingga pada pagi hari ini, saat ini kita akan sama-sama siap untuk beribadah, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau berdoa bersama. Kalau semuanya sudah siap untuk beribadah, jangan pernah main-main. Beribadah jangan dilakukan sambil main game, sambil makan. Harus anak-anak sekolah minggu kalau mau beribadah duduk yang rapi, yang tenang, dengarkan firman Tuhan, menyanyi bersama yang baik, jangan ganggu adiknya, jangan ganggu kakaknya. Oke? Semuanya siap untuk beribadah? Wah, puji Tuhan kalau semuanya sudah siap. Kalau begitu, Kakak Ita persilakan adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan memberikan kita nafas kesehatan, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mau beribadah bersama Tuhan, menikmati hari yang baru, berkat yang baru dari Tuhan. Kita menyanyi Selamat Pagi Bapa. Mari kita memuji Tuhan, katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas semuanya masih sikap berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, memelihara kami, menjaga kami sepanjang malam hari dan pagi hari ini dengan penuh ucap syukur, dengan penuh sukacita. Kami boleh menikmati hari yang baru, kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Dan kami juga bersyukur pagi hari ini kami mau bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Berkati jam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kami, sehingga ibadah kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita terus memuji Tuhan ya. Kita menyanyi, duduk senang, berjalan senang. Jadi kalau lagunya mengatakan duduk, semuanya duduk. Kalau dikatakan berjalan, semuanya harus berjalan ya. Oke,
Duduk senang, berjalan senang. Jadi apapun yang kita lakukan, mau duduk, mau berjalan, kita harus selalu senang. Ayo dengan penuh sukacita kita menyanyi. Bertepuk tangan ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Saat Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Saat Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, lebih semangat lagi kita nyanyi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Saat Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke, puji Tuhan. Nah, kita menyanyi lagi, semuanya berdiri. Kita nyanyi I love you Jesus. Siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Wih, tingginya semua angkat tangannya. Kakak Ita juga dong sangat cinta sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh baik. Kita nyanyi I love you Jesus. Sarangeo. Wih, sarangeonya sama Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan. Ayo semuanya masih sikap yang berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman kita. Dengan hati dan mulut kita bersama-sama mengatakan, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali dan naik ke surga. Adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu silakan duduk kembali. Nah, kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberkati kakak Ita dan memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Berilah yang Baik. Memberkati kau selalu.
sekali lagi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat. Semuanya lipat tangan, duduk yang rapi, duduk yang tenang. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nilda Lolongan STH. Dengan kasih, dipersilakan. Mari kita doa. Kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan semua anak-anak sekolah minggumu. Terima kasih bahwa sepanjang 1 minggu lagi lamanya Tuhan sudah menjaga dan memeliharakan mereka dalam pendidikan mereka, dalam masa bersama dengan orang tua, dalam masa bermain mereka. Terima kasih Tuhan, bahwa lindungan Tuhan selalu sempurna atas kehidupan mereka. Terima kasih kesehatan, kekuatan Tuhan boleh karuniakan, umur yang panjang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup mereka. Terlebih khusus bersama dengan anak kekasih Rahel, terima kasih bahwa pada minggu yang lalu Tuhan boleh tambahkan usia 1 tahun lagi dalam hidupnya. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati akan anak kekasih Rahel dalam pendidikannya, dalam masa kecilnya. Biarlah kiranya kasih Tuhan tetap melimpah atas hidupnya. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan bersama dengan semua pembimbing sekolah minggu, bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong mereka dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan di bidang sekolah minggu. Juga dalam mereka menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih juga Tuhan bersama dengan para orang tua dari anak-anak sekolah minggumu. Dalam mereka bekerja, dalam mereka beraktivitas, dalam mereka mengayomi semua anak-anakmu. Terima kasih bahwa Tuhan senantiasa menuntun, menolong dan memberkati sehingga mereka boleh ada sebagaimana adanya. Sampai pada saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang berdoa kepadamu untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan. Jika ada di antara mereka saat ini yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Biarlah kiranya oleh kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan mereka boleh sehat kembali. Kami berdoa di dalam perjuangan pendidikan mereka. Tuhanlah yang akan memberkati, berikan keberhasilan, berikan kepandaian bagi mereka. Sehingga mereka boleh berhasil di dalam perjuangan pendidikan mereka. Biaya-biaya yang mereka butuhkan dalam pendidikan mereka, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan mempercukupkannya, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh menempuh pendidikan tanpa halangan apapun. Kami juga berdoa di dalam keseharian mereka, dalam pergaulan mereka, dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka bergaul setiap harinya. Tuhan jaga dan lindungi setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh tetap menjaga hidup mereka sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak Tuhan yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dalam masa depan mereka. Jadikan mereka sebagai anak sekolah minggumu yang semakin mengasihi Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan untuk para pembimbing sekolah minggu. Tuhan memberkati di dalam mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam bidang sekolah minggu ini. Biarlah kiranya rekan-rekan kami ini Tuhan boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan biarlah kiranya melalui setiap pelayanan yang dilakukan dalam bidang sekolah minggu boleh menuntun dan membawa semua anak-anak-Mu semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan di dalam masa kanak-kanak mereka. Kami datang berdoa kepadamu di dalam mereka juga menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dalam rumah tangga mereka. Di tempat mereka bekerja, Tuhan yang akan menopang, memberkati. Biarlah kiranya berkat Tuhan tetap tercurah atas kehidupan semua pembimbing sekolah minggu. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk para orang tua yang juga membimbing akan anak-anak-Mu di rumah dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memampukan semua orang tua. Biarlah kiranya oleh kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan mereka akan mampu untuk menuntun setiap anak-anak-Mu hidup semakin mengasihi Tuhan, hidup taat kepada orang tua di dalam kehidupan mereka. Kami datang berdoa kepada Tuhan, biarlah kiranya apa yang akan diprogramkan untuk pelayanan sekolah minggu dalam sepanjang 1 tahun ke depan ini, Tuhan yang akan memberkati. Sehingga melalui semuanya itu Tuhan, anak-anak-Mu akan semakin bertumbuh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa kepadamu bahwa dalam ibadah ini,
Anak-anak sekolah minggumu telah membawa korban syukur mereka kepada Tuhan. Terimalah persembahan mereka hari ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan terus memberkati sehingga di dalam sepanjang kehidupan mereka, berkat Tuhan tetap tercurah dalam kehidupan mereka melalui orang tua dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampunkanlah segala salah dan dosa kami, sambut dan dengarkan doa kami ini di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya sukacita sekali kakak lihat. Kakak Ita lihat dari kamera ini, dari TV, semuanya sudah cantik, sudah siap-siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu semuanya berdiri lagi, kita sambut firman Tuhan, kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Rita. Kakak Rita, dipersilakan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun adik-adik sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan memberikan kita kesempatan untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya yang sebentar Kakak Rita akan bagikan bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Rita minta semuanya duduk yang manis karena kita mau minta pertolongan Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait Balam Bodong, kami datang memuji-muji, memuliakan akan nama Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yang akan menjadi rema di dalam kehidupan kami, yang akan menuntun dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Meskipun kami mendengar firman-Mu di rumah kami masing-masing ya Tuhan, namun kami bersyukur bahwa firman-Mu boleh diperdengarkan bagi kami sekalian pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan mengurapi hamba-Mu, berikan hamba kuasa, sehingga hamba mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu, dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan akan jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang Kakak Rita akan bagikan bagi adik-adik sekalian pada pagi hari ini, Kakak Rita beri judul Hidup Seperti Daniel. Sebelum kita baca bagian firman Tuhan ini, Kakak Rita mau bertanya dulu kepada anak-anak sekolah minggu. Siapa yang masih ingat cerita tentang Daniel? Atau apa yang kalian ingat tentang Daniel dari cerita Daniel? Ya, ada yang mengatakan bahwa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi Daniel dilindungi oleh Tuhan sehingga mulut singa-singa itu ditutup oleh Tuhan dan tidak menerkam Daniel, sehingga Daniel keluar dari gua singa dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun. Ya, saya percaya, Kakak Rita percaya bahwa anak-anak sekolah minggu sudah sering kali, bahkan sudah banyak kali mendengar tentang cerita tentang Daniel, dan
yang sering kita ingat dari cerita ini bahwa Daniel dilindungi oleh Tuhan, ya, dilindungi dari terkaman singa-singa. Dan sebelum Kakak Rita lanjut memberitakan firman Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita membaca bagian firman Tuhan dari Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Daniel itu ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Ya, Daniel ada di Perjanjian Lama. Oke, semuanya sudah siapkan Alkitabnya. Mari sama-sama kita baca bagian firman Tuhan ini yang cukup panjang ya. Tetapi mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Maka sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, katanya, kita ulang ya ayat yang ke-11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya pemimpin mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu diberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah waktu yang telah ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayatnya yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Amin atas kebenaran firman Tuhan. Kita telah membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan seperti yang Kakak Rita katakan tadi, bahwa firman Tuhan hari ini Kakak Rita akan beri judul Hidup Seperti Daniel. Mengapa kita harus hidup seperti Daniel? Bagaimanakah kehidupan Daniel? Ya, seperti pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa Daniel
adalah seorang yang takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan di sini bukan berarti takut seperti melihat hantu, lalu lari terbirit-birit karena ketakutan. Bukan takut yang seperti itu ya. Tetapi takut akan Tuhan yang dilakukan Daniel adalah ia taat kepada Tuhan, ia mempunyai sikap hormat, patuh kepada perintah Tuhan ya. Jadi kehidupan Daniel yang takut akan Tuhan artinya bahwa Daniel mempunyai sikap hormat, sikap taat, sikap patuh kepada perintah Tuhan. Apa yang membuktikan bahwa Daniel itu adalah seorang yang takut akan Tuhan? Kita baca ayatnya yang ke-8. Sebentar adik-adik boleh baca kembali ayatnya yang ke-8. Bukti bahwa Daniel takut akan Tuhan ada di ayatnya yang ke-8. Apa itu? Ya, Daniel menjauhi dosa. Dosa apa yang Daniel jauhi? Ya, pada saat pegawai istana atau pengawal istana memberikan makanan dan minuman dari santapan raja, Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Daniel tidak mau menyantap makanan dari raja itu karena santapan raja itu telah dipersembahkan kepada berhala. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang telah dipersembahkan kepada berhala. Padahal kita tahu kalau makanan raja, makanan yang ada di istana itu pasti makanannya lezat-lezat semua. Pasti makanannya bergizi. Tetapi Daniel tidak tergoda dengan semua itu. Daniel tidak mau bahwa dia menajiskan dirinya dari santapan raja yang telah dipersembahkan kepada berhala. Ya, jadi Daniel menolak makanan, minuman yang dari raja yang akan diberikan kepada Daniel. Dia tidak mau hidupnya atau dirinya menjadi berdosa karena makan dan minum dari santapan raja yang telah dipersembahkan kepada berhala. Ya, Daniel menjauhi dosa, dia taat kepada perintah Tuhan, di mana Tuhan tidak mau kita menyembah kepada berhala. Tuhan tidak menginginkan kita menikmati sesuatu yang telah dipersembahkan kepada berhala. Tuhan mau hidup kita senantiasa kudus, kita tidak menajiskan diri kita dengan apapun yang dilarang oleh Tuhan. Apalagi bukti bahwa Daniel adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yang kedua adalah Daniel rajin berdoa. Siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa? Berapa kali sehari kalian berdoa setiap hari? Berapa kali kalian berdoa setiap hari? Ya, pasti ada yang berdoa hanya sekali sehari, atau ada yang 2 kali, atau ada yang 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali sehari. Daniel merupakan seorang yang takut akan Tuhan, dibuktikan dengan dia rajin berdoa. Coba adik-adik sekolah minggu buka dari Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Kalau adik-adik sekolah minggu membawa catatan, mempersiapkan catatan, buku dan pulpen, boleh dicatat bagian-bagian firman Tuhan yang sebentar adik-adik boleh baca kembali. Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12. Kita tidak baca saat ini karena kondisi kita harus mempersingkat waktu. Jadi Kakak Rita berharap bahwa sebentar adik-adik boleh membaca bagian firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa Daniel merupakan seorang yang takut akan Tuhan karena dia adalah seorang yang rajin berdoa. Dalam Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12 dikatakan di situ bahwa setiap hari Daniel berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan.
Ya, bukan doa makan ya, pagi siang malam. Bukan doa makan pagi siang dan malam, 3 kali Daniel berdoa setiap hari, tetapi Daniel mengambil waktu khusus untuk menghadap Tuhan. Daniel mempersiapkan jam khusus, waktu khusus 3 kali sehari untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Ya, Daniel senantiasa hidup bersekutu dengan Tuhan di dalam doanya. Dikatakan di dalam Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12 bahwa setiap harinya Daniel datang berlutut dan memohon kepada Tuhan di dalam doa 3 kali sehari. Ya, itu berarti bahwa Daniel adalah seorang yang rajin berdoa. Karena Daniel telah menjadi seorang yang takut akan Tuhan dengan dibuktikan bahwa ia rajin berdoa, bahwa ia menjauhi dosa, sehingga Allah mengaruniakan berkat-berkat yang besar kepada Daniel. Berkat apakah yang Daniel terima pada saat ia menjadi seorang yang takut akan Tuhan? Kita baca ayatnya yang ke-20. Ya. Sama-sama kita baca Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Pada saat Daniel menjadi seorang yang takut akan Tuhan, Daniel dikaruniakan oleh Tuhan kepandaian atau kecerdasan, sehingga dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia didapati lebih pintar, lebih pandai lebih pintar 10 kali lebih pintar dari semua orang yang ada pada saat itu di kerajaan Nebukadnezar. Ya. Daniel dikatakan bahwa Daniel jauh lebih pintar dari orang-orang muda sebayanya yang ada pada saat itu. Tuhan mengaruniakan kepintaran, kecerdasan yang luar biasa kepada Daniel. Karena ia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Berkat apa lagi yang didapatkan oleh Daniel pada saat ia menjadi seorang yang takut akan Tuhan? Ya, Daniel senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Seperti yang Kakak Rita sampaikan, tanyakan tadi kepada adik-adik sekolah minggu, di dalam Daniel pasal 6 ayat 23 sampai 24, kalau adik-adik baca bagian firman Tuhan ini, di situ dikatakan bahwa Daniel dilindungi oleh Tuhan. Pada saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Tuhan menutup mulut singa-singa tersebut sehingga Daniel tidak diterkam oleh singa-singa tersebut. Daniel selamat keluar dari gua singa itu. Daniel boleh keluar dengan selamat. Daniel tidak diterkam oleh singa-singa. Daniel tidak celaka selama dia berada di dalam gua singa karena Tuhan yang melindungi Daniel dalam sepanjang kehidupan Daniel. Ya, pada saat Daniel berada dalam bahaya, Tuhan senantiasa memberikan perlindungan kepada Daniel. Sehingga Daniel terbebas dari terkaman singa-singa, Daniel terbebas dari bahaya yang sedang dihadapi, yang ada di hadapannya. Daniel selamat dari terkaman singa-singa. Tuhan selalu melindungi Daniel. Ya. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu,
Kalau kita mau hidup sama seperti Daniel, kalau kita mau diberkati sama seperti Daniel, kita pun harus hidup sama seperti Daniel. Bagaimana kehidupan Daniel yang Kakak Rita sudah sampaikan tadi? Ya, kehidupan Daniel adalah kehidupan yang takut akan Tuhan. Seperti apa itu kehidupan yang takut akan Tuhan tadi? Ya, kita harus senantiasa menjauhi dosa. Dosa apapun itu. Entah itu dosa berbohong, dosa suka marah-marah, atau suka bombe-bombe, dosa mencuri, dosa melawan orang tua, dosa apapun, kita harus jauhi. Sama seperti Daniel yang tidak mau menajiskan dirinya dari santapan raja yang telah dipersembahkan kepada berhala. Kita pun juga harus menjauhi dosa. Kita jangan menajiskan kehidupan kita dengan dosa. Ya. Supaya hidup kita juga berkenan kepada Tuhan. Dan seperti yang telah dilakukan oleh Daniel sehingga ia boleh mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, ya, kita harus senantiasa rajin berdoa. Kalau anak-anak sekolah minggu selama ini malas berdoa, mungkin ada yang berdoa 1 kali sehari, ya itu juga bagus. Tetapi kita mau hidup kita lebih dekat lagi di dalam bersekutu kepada Tuhan, lebih rajin lagi berdoa kepada Tuhan, sama seperti Daniel yang rajin berdoa. Daniel berdoa berapa kali tadi sehari? Ya, 3 kali. Setidaknya kita juga harus berdoa setiap hari kepada Tuhan. Ya, kalau bisa sama seperti Daniel, 3 kali sehari ataupun juga lebih dari 3 kali. Itu sangat luar biasa. Kita mau setiap hari hidup kita lebih dekat kepada Tuhan di dalam doa. Kita mengambil waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Kita membawa permohonan kita kepada Tuhan. Kita membawa pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sangat senang pada saat anak-anak sekolah minggu, pada saat anak-anaknya, umatnya senantiasa mendekatkan dirinya kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan, melalui puji-pujian kita kepada Tuhan. Nah, seperti yang didapatkan oleh Daniel, karena ia takut akan Tuhan, itu pun juga akan kita dapatkan pada saat kita takut kepada Tuhan. Kalau kita sudah menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, dengan menjauhi dosa, dengan rajin berdoa, maka kita pun juga akan dikaruniakan kepintaran, kecerdasan, sehingga kita boleh berhasil di dalam pendidikan kita, kita boleh meraih apa yang menjadi cita-cita kita selama ini. Karena Tuhan yang mengaruniakan kepada kita kepintaran, kecerdasan, sama seperti Daniel. Ya, jadi kalau adik-adik sekolah minggu mempunyai cita-cita yang besar, kalau adik-adik sekolah minggu mau menjadi anak yang pintar, mendapatkan ranking, mendapatkan prestasi yang baik, kita juga harus hidup sama seperti Daniel, yaitu hidup takut akan Tuhan. Ya, selain itu Tuhan mau kita juga senantiasa rajin belajar. Ya, Tuhan akan memberikan kita kemampuan sehingga kita mampu mengerti setiap pelajaran yang telah diberikan oleh ibu guru kita. Kita mampu mengerjakan setiap soal-soal pekerjaan rumah yang ibu guru berikan kepada kita. Karena Tuhan mengaruniakan kepada kita, mengaruniakan kepada anak-anaknya yang takut akan Tuhan, Tuhan mengaruniakan kepintaran, kecerdasan yang luar biasa sama seperti Daniel. Jadi
kalau adik-adik sekolah minggu mau berhasil di dalam pendidikan, mau berhasil di dalam meraih cita-cita, ingat kita harus hidup sama seperti Daniel, yaitu takut akan Tuhan. Ya, kalau kita menjadi anak yang sudah takut akan Tuhan, menjauhi dosa, rajin berdoa, maka tidak hanya Tuhan mengaruniakan kepada kita kepintaran, kecerdasan, tetapi Tuhan juga akan senantiasa melindungi kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Meskipun kita diperhadapkan dengan bahaya yang ada di sekeliling kita, tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada, baik kita berada di sekolah, baik kita berada di gereja, baik saat kita berada di luar rumah ataupun di dalam rumah. Tuhan Yesus senantiasa memberikan perlindungannya bagi setiap anak-anaknya yang takut kepada Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu, kalian juga mau diberkati seperti Daniel? Kalian juga mau diberikan kepandaian dan kecerdasan, bahkan dilindungi oleh Tuhan seperti Daniel? Ingat, seperti yang dilakukan Daniel, bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan menjauhi dosa dan hidup senantiasa bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Hidup rajin berdoa kepada Tuhan, rajin memuliakan Tuhan, rajin baca firman Tuhan, sehingga kita juga akan mendapat berkat-berkat sama seperti Daniel, berkat-berkat kecerdasan, berkat perlindungan yang dari Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih, demikian firman Tuhan yang boleh Kakak Rita beritakan pada siang hari ini. Biarlah setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, kita boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kita, di dalam kita bermain, di dalam kita bertumbuh, bahkan dimanapun kita berada, kita mau senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, bahkan hamba-Mu, sehingga kami boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan, dengan menjauhi dosa, dengan senantiasa hidup, rajin bersekutu kepada Tuhan di dalam doa kami, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah roh Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Semuanya, Kakak Ita persilakan lagi untuk berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari Ibu Pendeta Nelda. Nah, semuanya sudah berdiri, kita kembali memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Semuanya selalu happy ya. Yeah, yeah.
Minggu semuanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga bahwa Tuhan sudah menyertai semua anak-anak sekolah minggumu di dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Terimalah ibadah mereka Tuhan sebagai persembahan mereka yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang akan terus menuntun, menolong, dan memberkati semua anak-anak-Mu di dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai pagi hari ini kekal selama-lamanya. Amin.